Latar belakangnya itu ialah sementara proporsi digunakan untuk mengukur bagian dari keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Kedua konsep ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memberikan estimasi yang dapat diandalkan terkait fenomena yang sedang dikaji. Dalam dunia akademis dan profesional, pemahaman terhadap parameter ini sangat penting karena akan membantu dalam proses analisis data dan penarikan kesimpulan yang valid. Pengertian parameter. Parameter dalam statistika merujuk pada nilai numerik yang menggambarkan karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Parameter ini dapat berupa rata-rata, median, modus, varians, dan lainnya. Tergantung pada jenis data yang diukur, dalam konteks penelitian parameter digunakan untuk menggambarkan keseluruhan populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel. Estimasi nilai parameter menjadi penting karena memungkinkan peneliti untuk memahami karakteristik populasi dengan data yang terbatas. Pendekatan ini sering kali digunakan untuk menyederhanakan pengambilan kesimpulan atas fenomena yang kompleks dan luas. Jenis-jenis parameter. Parameter dalam statistika mengacu pada nilai numerik yang menggambarkan karakteristik suatu populasi. Pada bagian ini, kita akan membahas dua jenis parameter utama, yaitu rata-rata dan proporsi. Setiap parameter ini memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri dalam analisis data. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata adalah nilai yang menunjukkan pusat data dalam distribusi. Rata-rata merupakan parameter yang paling umum digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kuantitatif. Rata-rata dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Rata-rata atau mean dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rata-rata populasi dan kedua ada rata-rata sampel. Yang pertama, rata-rata populasi atau MIU adalah rata-rata populasi didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi dengan ukuran populasi. Rumusnya N ialah MIU sama dengan sigma XI per N, di mana XI adalah nilai individu dalam populasi dan N adalah ukuran populasi. Kedua adalah rata-rata sampel atau X-bar. Rata-rata sampel adalah estimasi rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Rumusnya adalah X-bar sama dengan sigma XI per N, di mana XI adalah nilai individu dalam sampel dan N adalah ukuran sampel. Rata-rata sangat berguna untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan data, namun sensitif terhadap pencilan atau outliers. Selanjutnya adalah proporsi atau proportion. Proporsi mengukur bagian atau persentase dari elemen yang memiliki karakteristik tertentu dalam sebuah populasi atau sampel. Dalam banyak kasus, proporsi digunakan untuk menggambarkan frekuensi relatif kejadian tertentu dari populasi. Sebagai contoh, dalam penelitian sosial, proporsi dapat digunakan untuk mengukur persentase masyarakat yang mendukung kebijakan tertentu. Dalam statistika inferensial, pendugaan terhadap proporsi seringkali diikuti oleh perhitungan interval keyakinan untuk memberikan gambaran ketidakpastian terhadap estimasi yang diperoleh. Selanjutnya ada proporsi populasi atau sering dinamakan dengan huruf P. Proporsi populasi yang menggambarkan presentasi anggota populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Rumusnya adalah P sama dengan X per N, di mana X adalah jumlah anggota populasi dengan karakteristik tertentu dan N adalah total ukuran populasi. Kedua adalah proporsi sampel atau disebut dengan p-value. Proporsi sampel digunakan untuk memperkirakan proporsi populasi berdasarkan sampel yang diambil. Rumusnya adalah p-value sama dengan X per N, di mana X adalah jumlah individu dalam sampel dengan karakteristik tertentu dan N adalah ukuran sampel. Yang pertama ada varian populasi. Varian populasi adalah rata-rata dari kuadrat deviasi setiap nilai terhadap rata-rata populasi. Rumusnya adalah O terkuadrat sama dengan dari nilai tengah kelas I dikurangi mu pangkat 2
dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N per N, di mana nilai tengah kelas I adalah nilai individu dalam populasi dan mu adalah rata-rata populasi. Yang kedua, varian sampel S pangkat 2. Varian sampel digunakan untuk memperkirakan varians populasi berdasarkan sampel. Rumusnya adalah S pangkat 2 sama dengan nilai tengah kelas I dikurangi dengan X bar di pangkat 2, di mana batas bawahnya itu I sama dengan 1 dan batas atasnya N per N dikurangi 1, di mana nilai tengah kelas I adalah nilai individu dalam sampel dan X bar adalah rata-rata sampel. Pembagian dengan N dikurangi 1 digunakan untuk mendapatkan estimasi yang tidak biasa dari varians populasi. Varians memberikan informasi tentang variasi dalam data, di mana semakin besar nilai varians, semakin besar pula sebaran data terhadap rata-ratanya. Yang pertama, estimasi titik untuk rata-rata populasi adalah estimator terbaik untuk rata-rata populasi. Mu adalah rata-rata sampel X bar yang dirumuskan sebagai mu value sama dengan X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI per N, di mana XI adalah nilai individu dalam sampel dan N adalah ukuran sampel. Adalah estimasi titik untuk proporsi populasi atau P. Proporsi populasi P dapat diestimasi dengan proporsi sampel P value yang dirumuskan sebagai P value sama dengan P value sama dengan X per N, di mana X adalah jumlah individu dalam sampel yang memiliki karakteristik tertentu dan N adalah ukuran sampel. Tidak ada estimasi titik untuk varians populasi atau sigma akar pangkat 2. Variasi populasi sigma akar pangkat 2 dapat diestimasi dengan varian sampel S2 yang dirumuskan sebagai sigma value akar pangkat 2 sama dengan S akar pangkat 2 sama dengan X N sampai dengan I sama dengan 1 buka kurung XI min X bar tutup kurung akar pangkat 2 per N min 1. Rumus ini menggunakan pembagian N min 1 untuk menghindari bias estimasi dari varians populasi. Masih interval yang pertama, interval keyakinan untuk rata-rata populasi atau mu merupakan interval keyakinan untuk rata-rata populasi diberikan oleh rumus X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel dan Z alfa per 2 adalah nilai Z pada distribusi normal standar yang sesuai dengan tingkat kepercayaan dalam kurung 1 dikurangin alfa tutup kurung. Dan sigma adalah standar deviasi populasi dan N adalah ukuran sampel. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, kita gunakan standar deviasi sampel S dan mengganti rumus distribusi Z dengan distribusi T. Rumusnya adalah X bar plus minus T alfa per 2 dikali N min 1 dikali S per akar M, di mana T alfa per 2 dikali N min 1 adalah nilai T pada distribusi T student dengan derajat kebebasan N min 1. Kedua, interval keyakinan untuk proporsi populasi atau yang dilambangkan dengan huruf P. Interval keyakinan untuk proporsi populasi P diberikan oleh rumus P value plus minus Z alfa per 2 dikali akar pangkat P value buka kurung 1 dikurangin P value tutup kurung per N, di mana P value adalah proporsi sampel, Z alfa per 2 adalah nilai Z yang sesuai dengan tingkat kepercayaan dan N adalah ukuran sampel. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak dapat bernilai keduanya secara bersamaan.
Dalam logika, proposisi digunakan sebagai elemen dasar dalam pembentukan argumen yang berfungsi untuk menyusun penalaran yang terstruktur dan sistematis. Proporsi tidak hanya menjadi fondasi dalam analisis logika, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan kesimpulan dan validasi argumen dalam berbagai kajian ilmiah. Konsep proposisi memberikan kerangka kerja yang solid bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendugaan interval proporsi. Pendugaan interval proporsi merupakan metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai di mana proporsi populasi yang sebenarnya kemungkinan besar berada. Metode ini sangat berguna dalam penelitian survei dan eksperimen, di mana kita ingin mengetahui seberapa akurat estimasi proporsi dari sampel terhadap populasi yang lebih besar. Definisi dan konsep dasar pendugaan interval proporsi melibatkan dua nilai batas, yaitu batas bawah dan batas atas, yang membentuk interval kepercayaan. Interval ini memberikan gambaran tentang ketidakpastian estimasi proporsi yang diperoleh dari sampel. Misalnya, jika kita melakukan survei dan menemukan bahwa 60% responden puas dengan layanan, kita mungkin ingin menyatakan bahwa proporsi kepuasan di seluruh populasi terletak antara 50% hingga 65% tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Selanjutnya adalah analisis proporsi dan rata-rata. Misalkan sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah pelatihan yang diberikan kepada karyawan selama 6 bulan terakhir efektif dalam meningkatkan produktivitas. Data dari dua departemen yang berbeda dikumpulkan sebelum dan sesudah pelatihan untuk menganalisis rata-rata produktivitas dan proporsi karyawan yang berhasil mencapai target produktivitas baru. Berikut data dari Departemen A. Sebelum pelatihan, rata-rata produktivitas adalah 50 unit per minggu dengan standar deviasi 10, dan dari 30 karyawan, 12 diantaranya mencapai target produktivitas baru. Kemudian Departemen B, setelah pelatihan, rata-rata produktivitas meningkat menjadi 60 unit per minggu dengan standar deviasi 8, dan dari 30 karyawan, 20 diantaranya mencapai target produktivitas baru. Dari data Departemen A dan B di atas, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah rata-rata produktivitas di Departemen B setelah signifikan lebih tinggi dari Departemen A sebelum pelatihan? Yang kedua adalah apakah proporsi karyawan yang mencapai target di Departemen B setelah pelatihan signifikan lebih tinggi daripada Departemen A sebelum pelatihan? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, analisis rata-rata produktivitas atau uji rata-rata dua sampel. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita dapat melakukan uji hipotesis dua rata-rata. Misalnya, A ingin menguji hipotesis 0 dibagi mu A sama dengan mu B. Dalam arti tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata produktivitas antara Departemen A dan B. Yang kedua, hipotesis 0 dibagi mu A sama dengan mu B atau dalam kurung Departemen B memiliki rata-rata produktivitas lebih tinggi setelah pelatihan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentukan nilai rata-rata dan standar deviasi Departemen A dalam kurung X bar A sama dengan 50, S A sama dengan 10, dan N banyaknya data sama dengan 30. Sedangkan Departemen B adalah X bar B sama dengan 60, S B sama dengan 8, dan N B sama dengan 30. Setelah menguji proporsi, kita lanjutkan menghitung statistik uji. Kita menggunakan rumus uji T untuk dua rata-rata independen. Dengan rumus T sama dengan X bar B dikurang X bar A
dibagi akar dari SA kuadrat per NA ditambah SB kuadrat per NB. Lalu masukkan nilai yang sudah dicantumkan di atas, yaitu T sama dengan 60 dikurang 50 dibagi akar dari 10 kuadrat per 30 ditambah 8 kuadrat per 30 sama dengan 10 dibagi akar dari 100 per 30 ditambah 64 per 30 sama dengan 10 dibagi akar dari 5466,7 sama dengan 10 per 2338 sama dengan 4,28. Selanjutnya adalah menentukan nilai kritikal dan membandingkan. Dengan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan DF sama dengan NA plus NB min 2 sama dengan 58, kita temukan nilai kritis T dari tabel T sekitar T 0,05,58 sama dengan 1671. Karena nilai T sama dengan 4,28 lebih besar dari 1671, maka kita tolak hipotesis 0, yang berarti ada perbedaan signifikan dalam rata-rata produktivitas, dan Departemen B memiliki rata-rata produktivitas lebih setelah pelatihan. Yang nomor 2, analisis proporsi karyawan yang mencapai target atau uji proporsi 2 sampel. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kita dapat menggunakan uji proporsi 2 sampel untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam proporsi karyawan yang mencapai target di kedua departemen. Hipotesis yang pertama, hipotesis 0 dibagi PA sama dengan PB, atau tidak ada perbedaan proporsi antara departemen A dan B. Yang kedua, hipotesis 1 dibagi PA kurang dari PB, atau proporsi karyawan yang mencapai target di departemen B lebih tinggi. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang nomor 1, tentukan proporsi dan ukuran sampel. Yang departemen A, hipotesis 0 dibagi PA sama dengan TB. Yang departemen B, hipotesis 1 dibagi PA kurang dari PB. Yang nomor 2, hitung statik uji. Kita menggunakan rumus uji Z untuk kedua proporsi. Z sama dengan PB dikurang PA dibagi akar dari P dikali 1 dikurang P dikali 1 per NA ditambah 1 per NB, di mana P adalah proporsi gabungan yang dihitung sebagai P sama dengan XA ditambah XB per NA ditambah NB sama dengan 12 ditambah 20 per 30 ditambah 30 sama dengan 32 per 60 sama dengan 0,533. Substitusi dalam rumus Z sama dengan 0,67 dikurang 0,4 dibagi akar dari 0,533 dikali 1 kurang 0,533 dikali 1 per 30 ditambah 1 per 30 sama dengan 0,27 dibagi akar dari 0,533 dikali 0,467 dikali 2 per 30 sama dengan 0,27 dibagi akar dari 0,0166 sama dengan 0,27 per 0,1288 sama dengan 2,1. Yang ketiga, tentukan nilai kritikal dan bandingkan. Dengan tingkat signifikan A sama dengan 0,05, nilai kritikal Z atau uji satu arah adalah Z 0,05 sama dengan 1645. Karena Z sama dengan
0,1 lebih besar dari 1645. Kita tolak HO. Ini berarti perbedaan signifikan dalam proporsi karyawan yang mencapai target, dengan Departemen B memiliki proporsi yang tinggi setelah pelatihan. Kesimpulannya yaitu pentingnya pemahaman konsep parameter rata-rata dan proporsi sebagai komponen utama dalam analisis dan statik, serta peran proporsi dalam pembangunan argumen logis dan penarikan kesimpulan. Parameter rata-rata berfungsi sebagai nilai representatif dari sekumpulan data, membantu meneliti dalam memahami karakteristik umum dari populasi atau sampel. Di sisi lain, proporsi digunakan untuk mengukur frekuensi relatif suatu kejadian atau karakteristik tertentu dalam populasi, memberikan wawasan kuantitatif yang penting dalam berbagai penelitian ilmiah. Sekian presentasi dari kami kali ini. Jika ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.